Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai mukjizat suprarasional untuk membuktikan kebenaran ajarannya? Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan hal yang baru bagi umat manusia. Nabi Muhammad secara tegas diperintahkan untuk menyatakan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak mengetahui yang diperbuat terhadapku, tidak juga terhadapmu. Aku tidak lain hanya mengikuti yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Namun demikian, kata Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran, kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kenabian utusan Tuhan yang lain. Sebelum beliau, para nabi dan rasul diutus untuk masyarakat dan waktu tertentu. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia di setiap waktu dan tempat. Katakanlah, hai Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan kamu semua. Quraisy Shihab mengatakan, ada sementara orientalis yang menduga bahwa pada mulanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bermaksud mengajarkan agamanya kepada orang-orang Arab. Tetapi setelah beliau berhasil di Madinah, beliau memperluas dakwahnya untuk seluruh manusia. Pendapat ini sungguh keliru, karena sejak di Mekah beliau telah menegaskan bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia. Surat Al-A'raf ayat 158 turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Mekah. Bahkan menurut sementara ulama, semua ayat Al-Quran yang dimulai dengan panggilan wahai seluruh manusia, semuanya turun di Mekah kecuali beberapa ayat. Perbedaan yang lain adalah para nabi sebelum beliau selalu mengaitkan kenabian dengan hal-hal yang bersifat suprarasional, baik berbentuk sihir, pengetahuan gaib, mimpi-mimpi, dan lain-lain. Misalnya Nabi Isa alaihissalam bersabda, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa bukti mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku telah membuat burung untuk kamu dari tanah, kemudian aku meniupnya sehingga ia menjadi burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit sopak atau lepra, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu tanda, mukjizat tentang kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dalam perjanjian baru, Nabi Isa alaihissalam juga menyatakan, jangan percaya padaku jika aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Demikian halnya Nabi Isa alaihissalam dan para nabi sebelumnya, menurut Quraisy Shihab. Karena itu, ketika masyarakat Arab Quraisy meminta bukti-bukti yang bersifat suprarasional, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat berikut. Katakanlah, sesungguhnya bukti-bukti itu bersumber dari Allah, sedangkan aku hanya pembawa peringatan yang menjelaskan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 50. Dr. Nazmi Luke, seorang pendeta Mesir,
berkomentar bahwa menghidupkan orang mati, mengembalikan penglihatan orang buta, dan lain-lain itu adalah hal-hal yang sangat mengagumkan, tetapi tidak berarti apa-apa jika digunakan untuk membuktikan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Masyarakat pada masa Isa alaihissalam membutuhkan bukti-bukti yang bersifat suprarasional karena mereka belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai. Hal ini sama dengan membujuk anak kecil untuk makan, padahal jika telah dewasa, ia akan makan tanpa dibujuk. Quraisy Shihab mengatakan, memang Nabi Muhammad SAW tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat suprarasional sebagai bukti kebenaran ajarannya. Bukti kebenaran kenabian dan kerasulan adalah Al-Quran dan diri beliau sendiri. Para pakar bersepakat dengan menggunakan berbagai tolak ukur untuk mengakui beliau sebagai manusia teragung yang pernah dikenal oleh sejarah kemanusiaan. Demikianlah kesimpulan Thomas Charlie dalam bukunya One Horse, Hero, Worship, and the Heroes in History dengan menggunakan tolak ukur kepahlawanan. Demikian pula Will Durant dalam The Story of Civilization in the World dengan tolak ukur hasil karya. Dan Marcus Dodge dalam Muhammad, Buddha, and Christ dengan tolak ukur keberanian moral. Nazmi Luki dalam Muhammad Ar-Rasul wa Ar-Risalah dengan tolak ukur metode pembuktian ajaran, serta Michel Hart dalam bukunya tentang 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah dengan tolak ukur pengaruh serta sederetan pakar lainnya. Mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Muhammad hanya mempunyai perasaan hormat saja terhadap Nabi mulia itu. Ia akan melampauinya sehingga meyakini bahwa beliau adalah salah seorang nabi terbesar dari Sang Pencipta. Demikian Annie Besant menulis dalam The Life and Teaching of Muhammad. Dalam konteks ini, Al-Quran surat Alam Nashrah ayat 4 menyatakan, sesungguhnya kami pasti akan meninggikanmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.